Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang trunk dan akses, di mana akses ini menuju ke end device dan trunk menuju ke switch. Nah, di sini kita akan belajar DTP atau mode baru, yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ini merupakan tabel dari DTP. Jadi misalnya teman-teman konfigurasi pada switch 1 yaitu Dynamic Auto dan switch 2 Dynamic Auto, maka akan muncul mode baru yaitu Access. Misal teman-teman konfigurasi Dynamic Auto pada switch 1 dan Dynamic Desirable pada switch 2, maka akan muncul mode baru yaitu Trunk. Jika pada switch 1 menggunakan mode Dynamic Auto dan switch 2 menggunakan Trunk, maka yang terjadi adalah Trunk. Nah, jika switch 1 konfigurasi Dynamic Auto dan switch 2 konfigurasi mode Access, maka akan muncul mode baru yaitu Access. Nah, misalnya kita memiliki contoh yaitu switch 1 dan switch 2 yang terhubung oleh kabel dikonfigurasikan. Misalkan switch 1 menggunakan Dynamic Desirable dan switch 2 menggunakan Dynamic Auto. Maka di sini akan muncul mode Trunk. Contoh lain misalnya kita memiliki dua switch. Switch pertama dikonfigurasi menjadi Trunk dan switch kedua dikonfigurasi menjadi Access. Maka yang akan muncul adalah limited connectivity atau konektivitas yang terbatas. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa Dynamic Auto sifatnya yaitu menunggu, Dynamic Desirable sifatnya mengajak, Trunk sifatnya memaksa, dan Access juga memaksa. Jadi itu adalah penjelasan tentang Dynamic Trunking Protocol. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba praktik DTP. Di sini kita menggunakan dua switch dan sambungkan dengan kabel. Nah, di sini masih orange, supaya cepat untuk diaktifkan pencet fast forward. Nah, di sini hijau berarti sudah aktif. Nah, kita akan mulai konfigurasi pada masing-masing switch ini untuk mode dalam DTP. Di switch 3 kita coba lihat terlebih dahulu mode apa yang dipakai. Dengan perintah show interface FA01 switch port. Nah, di sini ada administrative mode yaitu Dynamic Auto dan operational mode static access. Nah, administrative mode ini berarti konfigurasi yang kita lakukan di switch tersebut, dan operational mode ini yaitu hasil dari konfigurasi tersebut. Nah, kita juga akan melihat pada switch 4. Show interface FA01 switch port. Nah, di sini untuk switch 4 pun menggunakan Dynamic Auto, yang berarti di mana switch 3 dan switch 4 ini saling menunggu atau menggunakan mode Dynamic Auto. Jadi mereka menghasilkan akses. Nah, pada switch 4 ini kita akan mencoba mengganti mode menjadi Dynamic Desirable. Kita masuk dulu ke mode Global Configuration, lalu masuk ke interface-nya. Lalu ketik switch port mode Dynamic Desirable. To show interface FA01 switch port. Di sini sudah bisa dilihat bahwa switch 4 sudah mengganti modenya yaitu menjadi Dynamic Desirable atau mengajak Dynamic Auto untuk Trunk. Nah,
Operational mode ini artinya berarti mode yang dijalankan yaitu dalam mode terang. Kita lihat di switch 3. Show interface FA01 switch port. Nah, bisa dilihat sendiri, operational mode-nya sudah berubah menjadi terang. Lalu kita akan mencoba merubah konfigurasi pada switch 3. Kita masuk pada mode Global Configuration. Lalu masuk pada interface. Ubah menjadi terang. To show interface FA01 switch port. Di sini PC3 sudah berubah mode menjadi terang dan hasil yang dihasilkan yaitu terang juga. Kita lihat pada switch 4. Nah, di sini switch 4 juga operational modenya menjadi terang. Karena dynamic desirable bertemu dengan terang akan menjadikan hasil terang. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang tag dan untag. Jadi, apa itu tag dan apa itu untag? Pertama, kita masuk dulu ke tab simulation. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Lalu PC1 akan mengirimkan paket ke switch dan switch akan membroadcast ke seluruh device yang terhubung. Nah, di sini bisa dilihat pada paket ARP-nya. Device yang menerima maka akan terlihat pada paket ARP-nya yaitu .1q. Ini dinamakan tag. Namun, device yang tidak menerima pada paket ARP tidak muncul .1q, ini adalah untag. Jadi seperti itulah penjelasan tag dan untag. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang native VLAN. Pertama, saya akan menambahkan PC terlebih dahulu di ruangan 1 dan ruangan 2. Lalu konekkan. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu pada switch 1. Masuk pada menu privilege, lalu ketik show interface terang. FA07 ini adalah FA atau interface yang terhubung ke ruangan 2 dan memiliki native VLAN 1 atau default. Native VLAN 1 merupakan native VLAN default. Kita akan mengecek juga di switch 2. Show interface terang. Nah, pada switch kedua memiliki dua interface yaitu FA07 yang mengarah ke switch ruangan 1 dan FA08 yaitu interface yang mengarah ke ruangan 3, dan masing-masing dari mereka memiliki native VLAN yaitu 1 atau default. Jadi penjelasan singkat mengenai native VLAN ini yaitu misalnya kita memiliki PC 18 dan 19 yang belum dikonfigurasi masuk VLAN mana. Jadi mereka masih masuk ke VLAN 1, di mana VLAN 1 ini merupakan
VLAN yang dimiliki oleh kedua switch tersebut. Jadi misalkan PC 18 dan 19 ini mengirimkan paket, maka switch tidak akan menandai paket tersebut karena switch sudah memiliki VLAN 1. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengonfigurasi native VLAN. Pada switch 1, masuk pada menu privilege, lalu global configuration. Kita masuk dulu pada interface yang terhubung antara ruangan 1 ke ruangan 2, yaitu interface FA0/7. Lalu switch port terang native VLAN. Misalkan di sini kita menggunakan VLAN 20. Lalu kita akan mengecek to show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat pada port FA07 sudah diganti native VLAN-nya menjadi 20. Lalu kita akan mencoba di switch ke ruangan kedua. Masuk pada menu privilege, configuration, lalu masuk ke interface yang terhubung ke ruangan 1, interface FA07. Switch port terang native VLAN 20 to show interface terang. Nah, di ruangan 2 juga sudah diganti, nanti VLAN-nya sudah berubah juga pada FA07. Kita masuk dulu pada tab simulation. Dilihat terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 9. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu PC akan mengirim ke switch, dan switch akan mengirimkan ke seluruh device yang terhubung. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di switch 2 ini sudah tidak di-tag atau sudah tidak ditandai. Jadi ini adalah fungsi dari VLAN, jadi tidak perlu untuk memakai tag. Nah, untuk mengembalikan VLAN menjadi satu kembali, ini caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita kembali ke tab real time terlebih dahulu, masuk ke switch, lalu exit. Kita masuk ke interface yang tersambung ke switch ruangan 1, yaitu FA07. Switch port terang native VLAN 1 to show interface terang. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa port FA07 ini sudah diganti kembali menjadi 1. Kita ganti juga pada switch yang pertama. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk pada interface yang tersambung ke switch 2, yaitu FA07. Switch port terang native VLAN 1 to show interface terang. Nah, di sini juga sudah berubah menjadi 1 karena kita sudah merubahnya. Jadi seperti itulah cara konfigurasi native VLAN.